Apabila misal ada pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa menggunakan kolom chat box atau fitur Q&A dengan format nama perusahaan dan pertanyaan. Nanti pertanyaan akan disampaikan oleh moderator pada sesi tanya jawab yang akan terjadi pada akhir webinar pemateri. Lalu peserta juga akan untuk mengisi polling yang akan disediakan selama dalam Zoom. Baik, eh, selanjutnya untuk acara rundown kali ini ada sesi terkait pentingnya keamanan dalam prosedur halal yang akan dijelaskan oleh Pak Rizky Utomo. Lalu ada pelacakan dan visibilitas masuk keamanan logistik halal dan solusi keamanan video monitoring untuk zero accident dalam logistik halal. Dan yang terakhir ada Q&A dan juga sesi penutupan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan topik utama pentingnya keamanan dalam prosedur halal yang akan dijelaskan oleh Pak Rizky Utomo. Pak Rizky Utomo, waktu dan tempat dipersilakan untuk pemaparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reno, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Bapak Ibu, mohon maaf kok saya tidak bisa menyalakan ini ya, video ya. Jadi background kamera saya ditutup atau bagaimana, saya nggak bisa nyalakan ya. Katanya di host tolong beli itu buat saya, buat nyalakan kamera background saya. Saya kamera saya nggak bisa nyalakan. Oke, masih belum nyala. Mas, dikasih akses untuk kamera, Mas, Pak Rizky. Atau saya langsung sambil mulai saja ya Pak Reno ya, izin ya Pak Reno ya. Sambil itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rizky dari Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Terima kasih pada McEasy yang sudah mengundang kami dan kami berharap acara ini bisa meningkatkan masalah kesadaran hal logistik halal, pentingnya terutama terkait keselamatan berkendara dan kalau kami dari Asosiasi Halal Logistik akan membahas mengenai keamanan dalam sudut barang yang dibawa. Tapi kalau dari sudut barang yang dibawa itu tentu ada kaitannya dengan perangkat pendukungnya dan hal ini kami berharap bisa difasilitasi oleh McEasy. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Eh, Halal logistik itu pertama kali dicetuskan kurang lebih 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu dengan diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di sini penyelenggaraan JPH atau jasa produk halal itu memberikan jaminan untuk pengiriman barang makanan. Nah, dalam pengiriman barang makanan itu penting untuk bahan makanan itu sampai ke kita dengan kondisi aman dan selamat. Salah satunya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk. Jadi kalau pengirimannya dengan cara yang safety, aman, barang yang diterima juga dalam kondisi aman, tidak pecah, tidak bocor kemasan dalam kemanan. Nah, undang-undang ini sendiri sudah berevolusi menjadi sekitar hampir 10 lebih peraturan dan yang terbaru adalah tahun 2024 tepatnya tanggal 17 Oktober kemarin adalah PP nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Di mana di sini pasal 127 diterapkan bahwa eh, pada pengiriman makanan harus ada sistem jaminan mutu yang menjamin keamanan pangan dan hasil produknya sampai tersedia di eh, semua konsumen akhir. Jadi di sini boleh dibilang bahwa undang-undang mengenai logistik halal itu sangat erat kaitannya dengan pertama prosedur pengiriman yang baik dan yang kedua pelaksanaan prosedur itu di mana mengakomodasi kebijakan halal dan yang paling penting adalah barang diterima tidak tercampur, tidak pecah dalam pengertiannya adalah proses pengirimannya baik, proses pengiriman sesuai dengan prosedur. Nah,
ini ada hubungannya dengan keamanan. Keamanan di sini kalau terjadi pelanggaran prosedur, ujung-ujungnya bisa terjadi ya paling tidak pada bahan yang dibawa itu pecah, rusak, dan ini adalah kontaminasi halal. Dan yang kedua, kalau cara mengemudi supirnya sendiri ini ya tidak bagus, juga bisa terjadi kecelakaan. Nah, ini mungkin adalah garis penghubung yang perlu kita samakan semua. Oke, selanjutnya. Tolong next slide. Tolong. Oke, di sini adalah standar minimal untuk memenuhi persyaratan keamanan. Di sini harus memenuhi syaratan berupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak hanya apa produknya saja yang aman, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dilihat bahwa logistik halal di sini sangat ketat kepada prosedur, sangat ketat kepada apa pengawasan di mana ini menjadi semua yang di dalam logistik halal disebut sebagai halal traceability. Keterlacakan barang dalam hal ini bukan hanya sejak melacak, jadi bisa mengetahui bahwa prosedur yang sudah ditetapkan dari awal hingga akhir oleh seorang penyelia halal dari sebuah perusahaan, dari sejak penerimaan barang, pengolahan barang, terus pendistribusian, pengiriman, dan semuanya semua sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan persyaratan keamanan yang diterapkan oleh semua pihak. Di sini adalah 3 jenis produk yang terlibat dalam logistik halal. Selanjutnya silakan Mas. Oke, selanjutnya. Ya, ada 3 produk yang terlibat di sini adalah layanan penyimpanan, pengemasan, dan jasa distribusi. Ini adalah 3 bidang usaha yang diwajibkan mempunyai sertifikat logistik halal. Ini peraturannya sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama tahun 2021 nomor 748. Ini kalau Bapak bisa cari sendiri di mana di undang-undang bisa di-download sendiri, bisa dilihat sini. Oke, lanjut. Lanjutnya tolong. Nah, kami dari ahli sudah memetakan garis besar atau struktur makro bagaimana dari halal ekosistem, di mana kami sudah mendefinisikan semua pihak yang terkait dalam apa dalam halal ekosistem, mulai dari yang paling kiri adalah eh, manufaktur pelaku industri. Di sana juga ada kawasan industrinya sendiri bagian kiri di industrial estate. Kemudian yang warna biru di tengahnya itu adalah pengiriman. Bahagian ketiganya itu yang warna putih itu tidak dijadikan bahan pengawasan karena itu adalah otoritas kepelabuhanan dan otoritas bea cukai. Nah, di sini ada juga prosedur-prosedur di gudang penumpukan atau kalau ada yang tahu ini CY, Container Yard. Terus selanjutnya bisa masuk ke pelabuhan muat dan terakhir ke kapal atau vessel atau carrier. Nah, di sini semuanya harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan peran serta ahli adalah mengajak semua anggota atau masyarakat secara umum pelaku usaha untuk mematuhi prosedur karena kalau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, bagaimana mencegah terjadinya kontaminasi, bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran prosedur, itu bisa terjadi kontaminasi atau bisa mana yang paling maksimal adalah terjadi kecelakaan. Demikian dari saya, silakan lanjut. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya adalah Pak Win. Silakan Pak Win. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, terkait dengan pelacakan dan visibilitas untuk keamanan logistik halal. Jadi kalau kita bicara terkait dengan yang namanya pelacakan, itu kita bicara traceability ya.
terkait dengan traceability. Bagaimana kita men-trace daripada apa namanya, ketelusuran daripada barang itu, ya. Nah, logistik halal ini sudah berkembang pesat di negara yang mayoritas Muslim, diantaranya juga Indonesia. Kemudian keamanan halal ini mencakup seluruh rantai pasok, termasuk transportasinya. Ya, nah, di sini salah satu jasa transportasi atau distribusi adalah apa namanya, moda transportasi yang digunakan dalam rantai pasok itu. Dan transportasi truk ini pun berisiko terkontaminasi, mendapatkan cross contamination atau kontaminasi silang tanpa pengawasan ketat. Ya, jadi kalau kita tidak mengawasi dengan ketat dengan baik, maka risiko kontaminasi itu bisa terjadi kalau tidak ada pencegahan, tidak ada prosedur yang mengatur daripada penanganan transportasi tersebut. Nah, itu latar belakang dalam logistik halal yang kita usung saat ini. Lanjut. Definisi keamanan halal pada proses pengangkutan itu, ya, keamanan halal itu adalah menjamin produk halal ini tetap terlindungi, ya, dari kontaminasi itu najis atau bahan yang non halal yang memang berpotensi mengkontaminasi barang-barang yang halal selama proses transportasi, termasuk dalam kegiatan bongkar muatnya, ya. Kemudian transportasi halal itu yang dalam PPH-nya proses produk halal itu sendiri, penggunaan truk itu dilengkapi dengan standar kebersihan dan prosedur pengangkutan sesuai prinsip halal, serta bisa didukung dengan peralatan seperti deskam untuk pemantauan. Yang saya maksud standar kebersihan di sini, dalam proses produk halalnya, sebelum daripada proses produk halal sendiri, bahan-bahan pembersih daripada truk ini juga diharapkan atau diwajibkan dalam sertifikasi halal itu atau dalam manualnya itu, dalam sistem jaminan halalnya dia harus yang memiliki sertifikat atau udah tidak mengandung produk yang non halal, ya, pembersihnya seperti sabun, kit segala macam itu, ya. Nah, tujuannya ini adalah kita bisa menjaga kehalalan produk dari titik pengambilan, ya, titik pengambilan bahan mentah tadi hingga ke tangan konsumen akhir tanpa adanya resiko kontaminasi, ya. Nah, keamanan dalam pengangkutan berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan integritas produk halal secara keseluruhan, ya. Itu yang kita harapkan daripada tujuannya. Lanjut. Next slide. Silakan. Resiko kontaminasi selama proses pengangkutan itu tadi disebutkan ada kontaminasi silang. Produk halal berisiko tercampur dengan produk non halal jika diangkut bersama tanpa sekat yang memadai ataupun tanpa marking bila kemasannya itu ada barang yang non halal yang diangkut, ya. Yang kita sangat apa namanya, concern ini untuk yang full atau river, ya. Kalau river tuh dia otomatis tidak boleh tercampur sama sekali, ya. Kalau yang kering mungkin masih bisa kita campur dengan segregasi yang baik, dengan marking yang baik. Kebersihan truk sendiri itu dilakukan dengan bahan yang tadi yang disebutkan non halal dalam proses produk halalnya maupun dalam bahan klarifikasinya itu, yang mana tidak meninggalkan residu dan mengancam status kehalalan produk itu sendiri, ya. Jadi truknya itu harus memiliki potensi bahan pembersihnya, tempat pembersihnya juga itu, maupun proses pembersihannya juga itu terjamin diuraikan dengan
proses yang benar-benar dijamin kehalalannya. Pada saat bongkar muat, terdapat risiko tinggi dalam proses muat dan bongkar jika tidak diawasi dengan ketat. Nah, nanti mungkin dijelaskan bahwa dalam McEasy ini nanti mungkin oleh partner kami McEasy, mereka mungkin akan menjelaskan bagaimana alat bantu atau digital itu berfungsi dalam mengawasi proses bongkar dan muatnya dengan ketat, sehingga bisa diatasi atau dilakukan mitigasi. Silakan selanjutnya. Jadi manajemen risiko ini ya nanti ya. Silakan next slide. Prosedur keamanan halal yang dalam hal ini dalam transportasi darat ya, yang memang 90% barang itu menggunakan transportasi darat. Sertifikasi halal pada transportasi ini dilakukan oleh aturan yang kemudian aturan itu diwewenangkan kepada BPJPH dan kemudian oleh lembaga pemeriksa halal, dan tentunya alhamdulillah di sini Asosiasi Halal Logistik Indonesia memfasilitasi dalam proses pemerolehan sertifikasi halal ini dalam pendampingan dan edukasinya, sehingga ini juga bisa membantu akselerasi daripada proses sertifikasi tersebut. Pelabelan dan pemisahan produk juga itu dalam proses produk halalnya ini dijelaskan ya, harus dilakukan secara fisik dari produk non halal ini. Ya, marking ini salah satu, marking dan segregasi ini menjadi salah satu poin. Kemudian pembersihan struk yang standar, proses pembersihan itu masuk dalam lampiran manual itu, ya, itu menjadikan satu bagian yang mengatur sebelum mengangkut produk yang halal ini. Jadi bagaimanapun kita mengetahui sendiri kebersihan sebagian daripada iman ya. Toharo ini adalah bagian daripada syariah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Muslim ya, tentunya secara aturan ini udah menjadikan bukan barang baru ya, tapi ini udah diketahui. Kemudian pelatihan untuk pengemudi dan staf logistik itu perlu dilakukan agar pengemudi dan staf yang terlibat ini mengetahui apa yang diangkut, bagaimana proses transportasinya, termasuk bagaimana defensive driving, alat-alat bantu dalam mengangkut itu seperti apa yang harus ada di dalam truk itu, sehingga itu bisa mengatasi prosesnya secara keseluruhan. Lanjut. Next, Pak. Silakan. Oleh karenanya manfaat dari keamanan halal pada transportasi itu diharapkan tentunya meningkatkan daripada trust daripada konsumen kita, kepercayaannya. Tentunya di sini memang utamanya konsumen Muslim yang lebih yakin membeli produk yang dipastikan halal hingga tahap pengirimannya. Kemudian adanya keuntungan kompetitif ya, kita pastikan dengan keamanan halal ini meningkatkan reputasi dan posisi pasar produk yang kita jual ya, baik itu produk jasa maupun produk barang yang kita bantu. Kemudian mengurangi resiko kehilangan status daripada kehalalan itu dengan pengawasan yang ketat tadi, dengan menggunakan teknologi digital segala macam, dapat mencegah hilangnya sertifikasi halal produk akibat kontaminasi. Jadi sertifikasi halal itu bisa ditinjau kalau memang kita terjadi kontaminasi itu tadi ya. Jadi yang susah ini kan menjaga, memelihara daripada apa yang kita udah raih tadi ya. Nah, ini salah satunya dengan pengawasan yang ketat. Dan kepatuhan terhadap regulasi halal itu kita lakukan, berarti kita juga membantu perusahaan ini memenuhi persyaratan ekspor ke negara-negara Muslim. Ya. Jadi aturan itu ternyata efeknya sampai ke luar juga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, dan tentunya salam dari ahli untuk maju industri logistik halal yang ada di Indonesia. Silakan, itu ada nomor kontak yang bisa dikontak
bila diperlukan konsultasi selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Rizky Utomo dan juga Pak Bin Rizaldi atas pemaparannya. Jadi mungkin bisa dapat disimpulkan bahwasannya dari penanganan untuk logistik halal membutuhkan salah satu alat pendukung ya Pak ya untuk pemantauan terkait bagaimana dalam proses logistik itu harus sesuai dengan kaidah halal. Misalnya menjaga kebersihan dan juga tidak terkontaminasi dari barang-barang yang non halal. Nah, dari kami punya solusinya dan solusinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu pembicara dari Make Easy, Mas Aditya Laksana Swandi. Mungkin Halo, waktu selamat dan tempat dipersilakan. ya, selamat pagi semuanya. Ya, tadi menarik sekali ya yang disampaikan Pak Rizky dan Pak Win terkait bagaimana kita bisa menjaga integritas halal di industri logistik ini gitu. Dan tadi dari yang disampaikan poinnya ada beberapa ya, mulai dari segregasi, kemudian menjaga kebersihan dan menghindari kontaminasi dari unsur-unsur lain yang tidak halal seperti itu. Nah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Win ya. Kalau salah satu cara untuk menjaga integritas kehalalan itu adalah dengan menjalankan standar operasional yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Pak Win gitu. Nah, namun untuk menjaga standar SOP saja itu kan tidak cukup gitu, teman-teman. Mungkin kita punya SOP, tapi dengan SOP aja kita tinggal, ya itu uh, akan kesulitan gitu untuk kita bisa ya tadi menjaga ya challenge yang dibilang Pak Win tadi. Nah di sini dari McEasy kita akan membantu teman-teman gimana sih caranya supaya ini SOP ini atau standar tadi tidak hanya menjadi standar, cuman kita bisa membantu dari sisi pemantauan gitu supaya bisa menjaga tadi. Kemudian dari sisi audit juga. Jadi selain dipantau apakah SOP ini sudah dijalankan dengan benar, tapi kita juga bisa mengaudit gitu. Seperti itu kayak uh, apakah SOP ini sudah dijalankan dengan benar atau belum untuk menjaga integritas dari kehalalan tadi. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Nah, jadi untuk app kita, kita mendengar kebutuhan konsumen kita ya. Jadi kebanyakan perusahaan logistik ini uh, kan orangnya banyak di lapangan, kemudian pemantauan ini nggak semuanya bisa menggunakan laptop gitu. Nah, kita adalah salah satu perusahaan yang memberikan solusi kepada bisnis logistik di Indonesia yang bisa memberikan streaming langsung di mobile dengan lokasinya juga seperti itu. Jadi dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang memiliki perusahaan logistik dan tadi untuk menjaga kehalalan kan, jadi perlu tahu apakah ada kontaminasi atau enggak. Nah, ini nanti staf-staf lapangannya bisa mengakses langsung feed videonya melalui aplikasi mobile kami. Dan aplikasi mobile kami ini salah satu yang terkecil di Indonesia untuk monitoring. Size-nya cukup hanya 10 MB, jadi staf-staf lapangan atau orang-orang operasional dari Bapak Ibu sekalian ini dengan sangat mudah bisa mendownload dan bisa mengakses uh, 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 feed dari video yang ada di lapangan seperti itu. Mungkin next slide. Nah, selain video monitoring, tadi salah satu yang disampaikan juga adalah pentingnya segregasi seperti itu ya. Jadi mungkin video ini hanya sebagai alat pembantu gitu, infrastruktur yang membantu gitu. Tapi bagaimana McKinsey ini bisa membantu video ini supaya menjadi uh, ya tadi alat untuk menjaga integritas kehalalan dari sebuah produk gitu. Jadi uh, untuk uh, barang-barang ini kan sekarang ditaruh di dalam box gitu kan ketika dikirimkan ke pelanggan. Nah, kamera dari McKinsey ini sudah support teknologi infrared. Jadi ketika di dalam box itu uh, pengguna atau bapak-bapak ibu sekalian sebagai pemilik bisnis ini bisa tetap memantau apa yang ada di dalam box atau river truck tersebut. Gitu. Jadi misalkan nanti uh, di boxnya kendaraannya itu sudah ditaruh segregasi kayak ini untuk produk ini, kita sebagai pemantau ini bisa menjaga uh, dan mengecek ketika ada bongkar muat, itu kita bisa pantau apakah barang tersebut sudah diletakkan di tempat yang tepat atau belum gitu. Apakah ada orang yang
dia bukan karyawan yang terotorisasi, tapi dia bisa bongkar muat nih. Nah, ini dengan live streaming ini Bapak Ibu bisa mengecek secara langsung uh, ya kondisi di dalam box tanpa uh, ada gangguan sedikit pun seperti itu. Dan kamera yang kita support ini bisa menjangkau sampai 9 grid. Jadi Bapak Ibu misalkan mau ada, biasanya kan kalau untuk tahu letak-letak di dalam box kamera di dalam box truk itu kan ada banyak tempat kan, nggak mungkin cuma satu tempat. Nah ini kita bisa pasang sampai di 9 titik sehingga pemantauannya lebih dapat menjangkau sudut-sudut yang tidak terlihat dan lebih luas juga. Seperti itu. Next, mungkin. Nah, selain live streaming, yang penting juga saya tadi sampaikan juga terkait masalah audit ya. Jadi selain pemantauan, bagaimana kita bisa menjamin bahwa SOP ini sudah dilakukan dengan tepat, yaitu dengan audit. Nah, kalau untuk pemantauan, mungkin Bapak Ibu kan nggak mungkin setiap hari memantau, misal Bapak Ibu punya 10 truk, 9 truk, semuanya saya pantau semua. Ini waktu bongkar muat, saya lihat, bongkar muat, saya lihat. Tapi dengan software kita, solusi kita di McEasy, kita salah satu yang dapat melakukan download video history. Jadi video history ini sangat penting untuk tujuan audit, sehingga Bapak Ibu misalkan tadi ada truk sudah bongkar muat jam 5 sore, nah kita tetap bisa download videonya tanpa harus nyamperin truknya buat download videonya atau nanyain supirnya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka langsung di HP, pilih kendaraannya, oh tadi bongkar muatnya jam 5 sore gitu. Dan di tempat kita juga ada notifikasinya. Jadi ketika pintu itu dibuka atau ada dia masuk di lokasi tertentu ada notifikasinya. Jadi Bapak Ibu tinggal milih langsung, oh ini kendaraan yang ini bongkar muat. Saya mau lihat videonya, bisa cek, langsung di-download. Nah, ketika di-download itu Bapak Ibu langsung bisa lihat secara offline kejadian yang sebelumnya. Ini apakah sudah sesuai SOP bongkar muatnya? Apakah ada orang yang sebenarnya tidak boleh melakukan bongkar muat tapi dia ikut bongkar muat? Atau peletakannya ini sudah benar atau belum? Nah, itu bisa langsung ketahuan juga dengan menggunakan video history ini. Next. Nah, selain video history, tadi yang saya bilang, kita juga ada notifikasi dan peringatan. Jadi misalkan ketika eh, tadi kendaraannya diam terlalu lama, atau dia udah masuk lokasi tertentu untuk bongkar muat, kita bisa capture gambarnya. Jadi ketika ada orang yang tadi tidak terotorisasi, dia bukan karyawannya, tiba-tiba ikut bongkar muat. Biasanya kan supir kan banyak yang supir tembakan atau dia nyuruh orang buat bongkar muat gitu. Nah ini kita bisa langsung tahu juga ini apakah mereka udah melakukan bongkar muat sesuai SOP atau belum. Dan selain notifikasi dan peringatan yang seperti ini, mungkin bisa next slide. Bisa next slide, sorry. Ya, kita juga ada notifikasi menggunakan AI kamera. Jadi tadi selain aspek bongkar muat dan aspek kontaminasi, eh, penting juga untuk kita bisa memperhatikan keamanan barang kita gitu. Dan yang kejadian akhir-akhir ini kan cukup marak supir ini mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Jadi ya mereka maunya cepat sampai atau seperti apa ujung-ujungnya malah barangnya ini nggak selamat karena terjadi kecelakaan dan uh, ya barangnya akhirnya jadi cost lebih besar lagi seperti itu kan. Nah ini hal-hal yang mungkin banyak disepelekan namun cukup penting. Nah jadi tadi selain aspek halal kita juga uh, bisa membantu Bapak Ibu di bisnis logistik ini untuk memantau agar dan menjamin supaya barangnya ini tetap aman sampai tujuan dengan cara kita menggunakan AI kamera. Jadi kamera kita ini sekarang sudah terintegrasi menggunakan AI dan AI-nya ini on board di kameranya langsung. Jadi AI kamera ini untuk apa? Jadi AI kamera ini kita dapat mendeteksi ketika drivernya ada indikasi mengantuk atau misalkan keluar dari frame atau mau nelpon, merokok dan dia nggak melihat ke jalan. Nah ini indikasi-indikasi yang sangat berbahaya dan uh, membahayakan keselamatan bagi drivernya dan muatan yang dibawa seperti itu. Jadi kamera-kamera ini uh, bisa mendeteksi ya tadi mengantuk keluar dari frame, terus ya tadi ada indikasi merokok, itu langsung di drivernya. Jadi AI yang kita buat ini sudah terintegrasi dengan kameranya. Jadi ketika drivernya itu ada ngantuk, itu nggak ada delay, langsung ketika mendeteksi dia langsung mengeluarkan suara seperti itu ke drivernya untuk membangunkan drivernya. Juga untuk merokok juga ini juga akan ada notifikasi drivernya dan
dari orang yang tadi menggunakan mobile app McEasy kita juga dapat mendapatkan notifikasi bahwa oh ini ada driver saya yang merokok seperti itu. Nah, selain dari sisi driver, kita juga ada notifikasi dari sisi kendaraannya untuk kamera. Mungkin boleh next slide. Ini juga menggunakan AI juga, jadi kita bisa mendeteksi tadi selain dari driver kan aspek keselamatan kan juga bisa dinilai dari cara driver ini mengemudi gitu kan. Nah, kita ada 3 hal yang bisa kita deteksi. Jadi ketika driver ini berpindah jalur atau dia hampir crash atau dia terlalu dekat dengan depannya, ini juga kita bisa deteksi. Biasanya kalau problem-problem di jalan tol untuk truk-truk besar ini adalah mereka kan sering masuk ke lajur kanan seperti itu kan. Nah, kamera kita yang menggunakan AI ini bisa mendeteksi kalau drivernya ini sering gonta-ganti lajur gitu. Jadi rekan harusnya di lajur kiri dan dia ada di lajur kanan. Nah, ini bisa ada notifikasinya juga ke drivernya, kemudian masuk ke ownernya juga. Dan ketika ada dia terlalu dekat dengan kendaraan depannya atau pengereman mendadak dengan kendaraan depannya, ini juga langsung menotifikasi ke uh, owner tadi melalui mobile app dan langsung ke drivernya juga seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini kita sebagai owner langsung dapat mendapatkan notifikasi pertama kali sehingga kita bisa melakukan tindakan cepat dan uh, memastikan muatan kita aman atau tidak serta keselamatan drivernya seperti itu. Next. Dan kita juga ada teknologi blind spot di mana blind spot ini untuk pengemudi bisa melihat uh, daerah titik-titik yang tidak terlihat oleh pengemudi gitu. Misalnya seperti di belakang truk atau uh, di sampingnya, bagian sampingnya seperti itu. Dan blind spot ini tidak hanya berfungsi untuk safety juga ya, tapi tadi berhubungan dengan kontaminasi itu kan biasanya di luar itu mungkin ada bak yang terbuka seperti itu. Nah, ini driver juga bisa memantau apakah ada benda asing di belakang truknya yang dia tidak kelihatan atau eh, ada potensi-potensi kontaminasi selama pengiriman ini drivernya juga bisa tahu dan ownernya juga bisa tahu juga. Next. Dan selain tadi, dari sisi kamera, kita juga ada menyediakan dashboard pemantauan. Jadi dashboard pemantauan ini, kalau tadi kan mungkin kalau saya bilang tadi kayak ada 10 kendaraan, kita kesulitan mungkin memantau semua kan. Nah, sistem kita ini sudah membantu untuk merekap eh, semua kejadian yang sudah terjadi dalam 1 hari terakhir, 7 hari terakhir, maupun sebulan terakhir seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa merekap, misalkan di sini kita lihat ya, oh, ternyata untuk driver ini dia sering ngebut-ngebutan, atau ternyata untuk driver ini dia uh, sering mengantuk di jam segini gitu. Oh mungkin shiftnya harus kita ganti atau seperti apa itu. Nah, sistem kita ini udah membantu untuk merekapkan apa yang terjadi dan action apa yang harus dilakukan kita sebagai business owner untuk meningkatkan keselamatan serta keamanan muatan tadi seperti itu. Next mungkin. Dan ya tadi untuk teknologi-teknologi ini kita didukung oleh hardware-hardware yang tadi saya bilang ya, tadi kamera yang menggunakan AI, kemudian ada kamera yang bisa support hingga 4 titik dan 9 titik, ada MTVR 4B, kemudian ada MTVR 8B, MTVR 4H dan MTVR 8H. Nah, jadi device-device ini membantu kita untuk uh, tadi bisa memantau apakah ya tadi ada pelanggaran di sisi drivernya atau hanya digunakan untuk pemantauan saja atau ya tadi bisa menerima notifikasi seperti itu. Next. Oke, cukup sekian dari saya. Intinya eh, dari McEasy ini kita bisa membantu untuk ya tadi menjaga integritas kehalalan produk-produk yang dikirim oleh bisnis logistik ini dengan cara pemantauan ya. Jadi dengan pemantauan dan audit, jadi pemantauan kita bisa melakukan monitoring dan monitoring ini bisa dilakukan oleh admin-admin dengan menggunakan mobile app kita yang ukurannya tentunya sangat cukup kecil dan sangat reliable. Dan kemudian untuk audit kita juga bisa dari ownernya bisa langsung memantau secara berkala seperti itu untuk uh, ya kejadian yang sudah terjadi di kendaraannya, kemudian
kejadian ketika bongkar muat juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa disupport dari Mekisnya untuk membantu integritas kehalalan produk-produk yang dikirim oleh dari business owner dan kargo owner di logistik ini seperti itu. Baik, terima kasih pada Pak Aditya atas materinya terkait pengenalan dari solusi di Make Easy. Mungkin kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni adalah sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, mungkin dari Asosiasi Halo Logistik ataupun dari Make Easy, bisa langsung aktifkan di kolom chat untuk pertanyaannya sesuai format yang sebelumnya telah dipaparkan atau melalui fitur raise hand. Namun juga di sini kami ada sesi polling yang mungkin bisa dijawab secara paralel ketika ingin bertanya. Ini mungkin bisa diisi Bapak Ibu hadirin untuk pollingnya agar bisa nanti kami akan berikan sertifikat setelah dari sesi webinar ini selesai. Oh, mungkin ada dari Bapak Ibu kah yang ingin bertanya? Mungkin silakan untuk bisa angkat tangannya, raise hand melalui fitur yang ada di Zoom. Oke, baik. Mungkin dari Pak Zainal Abidin ada yang bertanya, apakah boleh untuk dari operator bisa diaktifkan mikrofonnya untuk Bapak Zainal mungkin bisa diberitahukan untuk pertanyaannya. Ya, saya bertanya untuk ke Make Easy ya. Terdengar nggak suara saya? Terdengar Pak. Bapak. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya supaya saya bisa mensosialisasikan sistem ini terhadap transporter-transporter yang saya punya gitu. Karena ini bagus sekali ya fiturnya ya dan fasilitas yang ada itu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, eh, kita ada nanti kalau Bapak berminat, Bapak bisa menghubungi tim kami. Nanti mungkin dari Mas Reno bakal kasih nomornya. Nah, tim kami nanti bisa mengadakan training di komunitas Bapak gitu seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk ingin tahu lebih detail cara penggunaannya seperti apa, kameranya seperti apa, nanti Bapak bisa langsung hubungi kita. Nanti kita bisa set waktu untuk mendemokan langsung solusi kami. Dan mungkin nanti kalau Bapak udah berlangganan McKinsey, jadi di salah satu di solusi kita ini, di software kita ini ada namanya pelacakan sementara, Pak. Jadi pelacakan sementara ini adalah fitur seperti kalau Bapak tahu kayak share location WhatsApp itu. Nah, share location ini biasanya dipakai untuk bisnis logistik, terutama ya transporter seperti itu ya. Untuk biasanya kan kalau transporter dia lagi nanya, Pak, barangnya udah sampai mana? Nah, ini kita bisa share sebuah link itu dari McKinsey. Nah, di mana link itu bisa menunjukkan tracking lokasi kendaraannya itu di mana seperti itu. Nah, biasanya dari cargo owner ini setelah lihat link yang dari di provide oleh McKinsey tadi kayak dia merasa, oh, ini canggih juga ya, bisa tahu lokasinya secara real time, bisa lihat view-nya lokasinya di mana dan dia akhirnya jadi oh oke, karena cargo owner ini dia punya banyak transporter, dia memberitahu ke transporter yang lain, oh ini McKinsey bisa mantau banyak uh, data nih dari lokasinya di mana, drivernya lagi ngapain gitu. Jadi dia mempromosikan juga kayak oh ini uh, solusi yang bagus bisa dipakai di transporter yang lain seperti itu. Cuma nanti kalau dari Bapak ada komunitas yang mau ditrainingkan untuk melihat lebih lanjut ya solusi kita ini seperti apa, ini jangan ragu untuk hubungi kita juga, kita bisa setkan jadwal untuk kita training langsung sih Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tunggu informasi selanjutnya ya. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nanti dari kami akan bisa menghubungi Bapak. Mungkin bisa nih bagi para hadirin sekalian yang tertarik nih untuk bertanya-tanya atau berkonsultasi lebih lanjut terkait solusi McKinsey, bisa mengisi polling yang telah diluncurkan pada webinar kali ini. Nah, di situ ada kolom terkait perusahaan ataupun nomor WhatsApp. Nanti dari kami akan menghubungi apabila Bapak dan Ibu mencentangkan terkait bersedia untuk dihubungi. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Yusuf untuk yang raise hand. Ini dari Bu Febriani Sulistianingsih bertanya terkait batasan dalam transportasi halal itu apa saja, misalnya pada moda bongkar muat atau peletakan barang atau transaksi halal atau SDM atau hal lain sebagainya. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada Asosiasi Halal Logistik ya. Mungkin Pak Win atau Pak Rizky Utomo mungkin bisa bersedia untuk menjawab terkait ini. Saya jawab sedikit, habis itu mungkin Pak Win akan melengkapi ya. Eh, untuk halal logistik, ini semuanya masuk dalam skop yang diperhatikan oleh halal logistik, logistik halal sesuai dengan undang-undang ya. Jadi mulai dari SOP, kita semua mulai dari SOP. Nah, untuk membuat SOP itu kita perlu seorang yang punya kemampuan dan menyusun kerangka kerja perusahaan. Jadi SDM itu harus di-training untuk melakukan training penyelia halal sesuai dengan standar BNSP. Terus yang kedua, dalam SOP itu akan diatur semua posisi barang dari mulai penerimaan, masuk ke truk, dibongkar, atau disimpan, atau dan lain-lain itu diatur semuanya dalam logistik halal, mencegah terjadi potensi cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Selanjutnya mungkin Pak Win bisa menjelaskan, menambahkan. Ya, udah betul yang disampaikan Pak Rizky tadi. Jadi dalam proses jasa logistik itu ada jasa penyimpanan, di mana kita kenal itu ada pergudangan di situ, jasa distribusi, di mana jasa distribusi termasuk transportasi di dalamnya, dan jasa pengemasan. Nah, di jasa penyimpanan atau pergudangan pasnya gitu di situ, dan jasa distribusi itu ada yang namanya kegiatan bongkar dan muat, ya, loading dan unloading gitu kan, di dalam masuk ke dalam truk, masuk keluar dari truk atau masuk ke dalam gudang, keluar dari gudang itu bongkar muat ya, ke kontainer juga. Nah, ini masuk daripada batasan transportasi halal itu sendiri. Peletakannya, pemisahannya di dalam truk box atau kontainer sendiri itu seperti apa. Nah, transaksi halalnya yang dimaksud adalah bagaimana pembelian daripada bahan-bahan produk halal itu juga dalam proses manualnya ditanyakan bukti pembeliannya ya. Jadi itu juga bagian daripada proses halal. Di luar yang memang kita masih belum belum diwajibkan adalah untuk proses syariah keuangan syariah perbankannya itu belum masuk ke situ. Ya, ini masih belum sampai ke situ, tapi dalam proses pembelian bahannya itu pun diatur dalam manualnya. Termasuk SDM-nya, di mana dalam SDM-nya itu harus bersertifikasi halal khususnya penyeliannya. Sedangkan untuk SDM yang terlibat di dalamnya cukup untuk pelatihan internalnya saja yang mendapatkan product knowledge. Jadi yang ditanyakan oleh Bu Febriani tadi itu mudah-mudahan bisa terjawab. Demikian Bu Febriani. Oke, mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya yang bisa kita tampung pada sesi kali ini. Dari sebelumnya Pak siapa Zainal Abidin yang telah raise hand. Ya, eh, saya bertanya ke halal logistik ya. Pak Win, saya Zainal Pak, mau tanya, apakah hanya produk makanan saja yang
memang dikategorikan harus menggunakan logistik halal atau produk yang lain juga? Karena yang saya lihat kemarin ada sabun untuk eh, sabun ya, sabun juga harus memang halal gitu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi bukan hanya produk makanan, nantinya akan berkembang produk obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, dan barang gunaan yang memang ada irisannya dari asalnya tumbuhan dan hewani. Di mana kita harapkan asal tumbuhan dan hewani itu adalah tumbuhan dan hewan yang halal gitu ya, bukan misalnya contohnya sikat pembersih itu sekarang kan ada sikat yang asalnya dari apa namanya babi gitu ya, sikat-sikat untuk mengoles makanan itu, kemudian sabun-sabun juga itu juga ada yang materialnya dari hewani dan tumbuhan yang mana juga untuk proses mereka menghalalkan sabun yang dari hewani dan nabati itu kan memang harus mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM, MUI, sehingga mereka seperti kit produknya Johnson itu mereka udah memiliki sertifikat LPPOM. Ya, jadi ada juga beberapa bahan-bahan kimia memang yang kaitannya tadi dengan apa namanya tumbuhan dan hewani yang tidak yang memang halal itu mendapatkan sertifikat halal. Demikian Pak Ahmad Zainal yang bisa saya sampaikan. Um, Baik, mungkin ini dua pertanyaan terakhir, uh, baru selesai sesi kali ini akan diakhiri. Untuk dari Pak Tiko ada pertanyaan di kolom chat terkait halal logistik hanya berfokus dalam jenis produk halal dan non halal atau juga termasuk dokumen barangnya seperti legalitas dokumen impor produk tersebut ilegal atau legal. Mungkin dari Bapak Win atau Pak Rizky Utomo bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, saya coba jawab ya, Pak Reno ya. Izin untuk dokumen atau yang lain-lain itu tidak termasuk dalam definisi proses produk halal PPH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jadi yang termasuk dalam definisi proses produk halal adalah pertama sourcing atau pencarian bahan baku, yang kedua producing atau manufacturing atau pembuatan, yang ketiga adalah packaging, terus kemudian adalah distribution dan penyimpanan, ada dua lagi, retail sama warehousing. Nah, ini tidak, undang-undang itu tidak mengatur masalah itu. Jadi bukannya hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Demikian Pak Asis. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat box. Jadi mungkin ini pertanyaannya ditujukan oleh ke Mekizi, yakni adalah AI kamera untuk driver aktifnya sejak kapan? Apakah boleh dibantu untuk dari Pak Aditya bisa menjawab terkait ini? Ya, untuk kamera AI kamera untuk driver kita udah aktif sejak beberapa tahun lalu sebenarnya. Nah, tapi maksudnya aktif ini sudah dipasang, oh ini bisa langsung setelah diinstal itu bisa langsung dicek di mobile app-nya gitu. Jadi ini langsung live seperti itu gitu. Nah, ini nanti kalau mau demo langsung ya tadi bisa menghubungi tim teknisi ya. Nanti kita bisa demokan langsung dengan unit kameranya seperti apa dan bisa coba langsung biar merasakan kayak kamera ini nanti bisa deteksi apa aja sih seperti itu. Baik, mungkin sudah pertanyaan terjawab semuanya oleh para panelis yang hadir pada pagi kali ini. Karena acara sudah berakhir waktunya, mungkin kita akhiri dari sesi webinar kali ini. Namun apabila dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait sertifikasi halal ataupun dari Make Easy untuk solusi terkait video monitoring, mungkin bisa untuk mengisi yang terdapat pada polling agar bisa kami nanti hubungi dan juga atau lewat kolom chat box yang sudah dibagikan pada eh, para tim operator dari McKinsey ataupun Logistik. Eh, Tidak berlama-lama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian.
Terima kasih kepada Pak Win, Pak Rizky, dan juga Pak Aditya. Eh, eh, kita harap dari sesi ini kita mendapatkan ilmu agar bisa diterapkan, agar meningkatkan bagaimana uh, prosedur halal itu bisa diimplementasikan dalam industri logistik dan juga keamanan agar ditingkatkan untuk menghindari dari kontaminasi non halal serta zero accident. Uh, saya Reno Afriano, MC pada kesempatan kali ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum.